majelis Sirah An-Nabawiyah pada pagi ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Isra ayat yang 16 dan 17. Kita bicarakan hari ini kan dari apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu tentang ahammul ahdas, peristiwa-peristiwa penting, kondisi sosial kemasyarakatan dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pada pertemuan dalam majlis Sirah Nabawiyah juga pekan yang lalu kita telah mengantarkan tentang dua kerajaan besar yang eksis atau yang ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kerajaan Romawi Timur. Romawi Timur ini mulanya adalah ada dua, ada Romawi Barat. Kemudian Barat ini hancur. Tanya adalah Roma. Hancur karena pertikaian yang menyulut peperangan yang tidak hentinya disebabkan oleh perbedaan aliran dalam agama yang mereka anut dalam agama Kristen mereka, sehingga yang bertahan adalah Romawi Timur. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, Barat sudah runtuh. Tinggal adalah Romawi Timur dengan ibutanya adalah Byzantium, Konstantinopel. Kemudian setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jadilah kota itu dengan nama kota Istanbul. Sekarang menjadi kota dagangan utama dari negara Turki. Dan ibu kotanya adalah Ankara. Di perdagangannya utamanya di bidang perdagangan adalah Istanbul. Sering disebut kota tua dari sisi bukan strategisnya dan peran. Sedangkan di bagian itu adalah di bagian wilayah barat. Kekuasaan dari Romawi Timur ini cukup luas, yaitu menguasai wilayah Syam sekarang. Wilayah Syam dahulu sekarang adalah Palestina, Suria, masuk wilayah Yordania itu. Mereka juga menguasai Mesir dan juga menguasai Afrika bagian utara. Dan total Laut Putih Tengah itu, laut yang memisahkan antara Afrika dengan Eropa, dikuasai oleh kerajaan ini. Eropa Timur, daerah Balkan dan lain-lain itu dalam kekuasaan mereka. Tapi mereka lah kerajaan terbesar di wilayah barat. Sedangkan di wilayah timur ada kerajaan Persia, itu yang berpusat wilayah Persia sekarang, yaitu Iran dan Irak. Terus sampai nanti berbatas dengan kawasan India. Ini adalah dua imperium, dua kekuasaan sedang bercokol ketika itu di bumi. Ada kerajaan-kerajaan lain di kerajaan Habasyah, Afrika dan Selatan, kemudian
ada Hindia lagi. Pada waktu itu juga mungkin di wilayah timur atau di wilayah Asia Tenggara ada kerajaan-kerajaan, kalau kita lihat dari timeline, dari waktunya, ada kerajaan-kerajaan yang hadir Nusantara, dan tentu seluruhannya itu menganut agama dan keyakinan. Untuk melihat bagaimana situasi kondisi masyarakat, di mana ketika itu turun wahyu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau kita tidak mengetahui situasi itu, kita memahami. Ada hadis di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bapa dan ibu sering mendengar hadis, apalagi kalau dan bulan Rabiul Awwal. Ini nama Mu'istu Tammima Karimal Akhlaq, atau dalam lafaz lain Mahasinal Akhlaq. Sungguhnya aku terus untuk menyempurnakan mahasin, makarim, yaitu kemuliaan dari akhlak manusia. Nah, berarti kita lihat ketika itu ada kerusakan akhlak dan moral. Itu kalau tidak rusak, umat ini, manusia ini, karena sayangnya Allah dengan hambanya, Allah senantiasa menuntun mereka dengan Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul datang silih berganti. Bila ada kesesatan terjadi pada suatu kaum, dan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para Nabi. Itu yang diberitakan oleh Nabi SAW kepada kita. Misalnya Bani Israel. Israel itu antara keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka bukan perkara cerdas dan tidak cerdas. Kalau cerdas, manusia ini sawasia, sama-sama saja. Seperti apa? Gerigi atau gigi sisir. Ada orang-orang anut Yahudi, tidak sedikit pula dari umat Islam yang dalam catatan sejarah bisa kita buktikan. Tetapi keutamaan yang diberikan kepada mereka itu apa? Mereka senantiasa dituntun oleh pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Israel itu dipimpin oleh para anbiya. Idza mata nabiyyun, kata Rasul, apabila meninggal seorang nabi, tafahun nabi, yang menjadi penggantinya juga nabi juga. Nah, itu nabi Bani Israel itu banyak. Ulama mereka adalah nabi-nabi. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun mereka dengan para nabi. Mulai dari nabi, misalnya kita ambil Nabi Daud. Nabi Daud lanjutkan dengan Nabi Sulaiman, gitu. Pada masa Nabi Isa saja, berapa nabi berhimpun zaman mereka? Tidaknya ada 3 nabi. Ada Nabi Zakaria. Kemudian ada juga Nabi Isa. Kemudian ada lagi Yahya bin Zakaria. Jadi keutamaan mereka itu adalah mereka dituntun dengan para nabi, tetapi keutamaan itu pula lah yang akhirnya menjadi penyebab mereka laknat di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka dituntun dengan para nabi, tapi karakter mereka pendurhaka kepada nabi dan rasul. Akan mereka bunuh. Di antara para nabi itu ada yang mereka bunuh. Nabi Yahya. Ini
Kalau ada orang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil dzkuru ni'mati an'amtu 'alaikum anni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku telah mengutamakan kamu sekalian 'alal 'alamin, atas alam semesta, atas isi alam semesta ini. Kalau begitu kata Allah, jangan difahami bahwa mereka itu orang superior. Itu pendukung Zionis Israel saja yang memahami begitu. Mereka bukan orang superior. Mereka malah di dalam kenyataannya, dalam cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang penakut kalau sudah berperang. Kita lihat ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, bebaskan Palestin. Apa kata mereka kepada Musa? Idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dengan Tuhan engkau Musa, wa qatila, berperanglah kalian berdua, innaha huna qa'idun, kami duduk nunggu di sini, kalau menang kasih tahu ya, gitu. Ini mereka. Jadi jangan memandang Zionis Israel itu saya mengatakan mereka itu orang pintar-pintar. Enggak, banyak yang bodoh-bodoh. Jadi tidak ada itu keunggulannya. Ada sebagian orang yang mungkin memiliki misi tertentu, kemudian apa? Membuat umat lain merasa rendah diri dengan menggembar-gemborkan isu mereka orang yang cerdas, kecerdasan mereka melebihi rata-rata dari umat lain. Itu bohong, tidak benar. Keutamaan yang diberikan oleh Allah apa? Mereka banyak terus diberi petunjuk, tapi mereka terus lupa. Jadi mereka bukan umat yang hebat sebenarnya. Akhir perjalanan mereka itu mereka umat yang hina, umat yang dilaknat oleh Allah. Bal la'anahumullahu bikufr, akan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Mereka ditolong oleh Allah dari Fir'aun, selamatkan dengan mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Tidak lama setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun, setelah Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Musa diberikan oleh Allah, diminta oleh Allah untuk menerima wahyu, tinggalkan sejenak 40 hari bersama Nabi Harun alaihissalam. Tetap ada Nabi menampingi mereka. Nabi Musa menerima wahyu. Jadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh wa'anna Musa 40 lailatan, kala kami buat janji dengan Musa 40 hari untuk menerima wahyu. Kemudian apa yang terjadi? Mereka walaupun ditinggalkan dengan seorang nabi, itu tidak membuat mereka jadi malu, mendurhaka kepada Allah dan mendurhaka kepada mereka. Jadikan petua atau arahan Samiri lebih penting, lebih mereka ikuti dibandingkan dengan arahan Nabi mereka, Nabi Harun alaihissalam. Samiri menyuruh mereka mengapa? Menyembah patung anak sapi. Itulah perangai mereka. Ketika Nabi Musa kembali, dia lihat umatnya sudah menyembah patung anak sapi. Nabi Musa marah, bahkan sampai menarik jenggot Nabi Harun. Kira Nabi Harun lalai dalam membina. Tapi apa daya, Nabi Harun sudah peringatkan, mereka tidak mau mendengarkan. Akhirnya mereka suruh bertaubat lagi. Bagaimana taubat mereka? Nah, kemudian beri nikmat lagi. Apa yang terjadi? Mereka durhaka lagi. Jika mereka tidak mau masuk ke Palestin, suruh mereka untuk tinggal di tempat itu. Akhirnya mereka tersesat 10 tahun lamanya di padang pasir, tidak bertemu mana Palestin. Jadi mereka adalah umat yang diceritakan oleh Allah menerima nikmat dengan nikmat. Mereka umat yang senantiasa dituntun
dengan wahyu, dengan petunjuk dari Allah, tapi mendurhaka, mudah sekali mendurhaka Allah. Itulah mereka itu. Nah, kemudian ketika kita bercerita tentang bagaimana akhlak yang dikatakan oleh Nabi SAW, beliau diutus untuk menyempurnakan. Tentu kita kondisi dan keadaan masyarakat zaman itu, kita utuh memahami gambaran seperti apa yang dimaksud Rasul melalui sabda beliau. Kita tahu dua kerajaan besar. Kita ambil itu sebagai contoh. Pada pertemuan yang lalu saya sudah ceritakan bagaimana kondisi Imperium Romawi yang dikenal dengan Romawi Timur itu yang ada di zaman Nabi. Mereka itu adalah negara yang zalim penguasanya kepada rakyatnya. Bagaimana bentuk kezaliman? Bentuk kezalimannya adalah menimpakan beban pajak yang berlipat-lipat. Pajak yang berlipat. Nah, untuk apa uang pajak itu? Uang pajak itu dipakai oleh para petinggi mereka untuk berpelesiran, untuk bermewah-mewah. Bermewah-mewah. Hidup di dalam kondisi glamor. Karena kondisi seperti itu, akhirnya terjadi apa? Jurang yang menganga lebar dalam kehidupan masyarakat Romawi itu antara si miskin dan si kaya. Di jurang yang sangat lebar menganga memisahkan antara miskin dan kemiskinan sangatlah melilit masyarakat. Walaupun mereka sebenarnya dari sisi kekayaan negara berlimpah ruah, tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang di negara. Pada ibu-ibu, jangan berbisik-bisik dulu, samu jawab antara nantilah dulu. Saya cerita sejarah saja. Nah, saya dengar dah lihat bisik. Oh, dewa. Dulu. Capek benar. Sehingga yang terjadi di zaman itu karena tidak ada perekonomian yang merata itu, masyarakat kelas bawah itu hidup dengan cara apa saja untuk mempertahankan eksistensi. Akan menjadi-jadi. Dan celakanya lagi, dalam kondisi seperti itu, pernikahan sangat rumit. Nah, biaya yang tinggi, sehingga banyak orang-orang Romawi itu enggan menikah. Mana mau menikah? Mana tanggung jawab pada. Nah, ketika mereka enggan menikah, walau bagaimanapun manusia normalnya membutuhkan kecenderungan seksual mereka. Akhirnya yang terjadi adalah mereka melakukan hubungan di luar nikah, zinaan menjadi. Dan tentu para wanita menjadi objek. Jadi objek yang diperjualbelikan, apalagi di wilayah Syam sekarang, Palestina, Suria, itu tempat mencari wanita-wanita yang akan dijadikan sebagai undik, sebagai pemuas syahwat.
Mereka diperjualbelikan di pasar budak. Dan yang laki-laki, demi untuk mempertahankan hidup, mereka dijadikan bahan tontonan, diadu sesama mereka. Mungkin pernah ada yang menonton film-film gladiator berbagai. Memang begitulah keadaan mereka. Nah, itu menjadi tontonan. Manusia diadu sesama manusia, manusia diadu dengan banteng. Sekarang masih ada tersisa sebagian seperti Spanyol dan sebagainya. Manusia diadu dengan binatang buas. Dan itu menjadi suatu apa? Jadi suatu kesenangan. Coba bayangkan. Di mana peri kemanusiaan, manusia diadu dengan binatang, mati dia dan orang bertepuk tangan. Kita saja melihat kabau diadu dengan kabau saja. Tidak ada adu kerbau dulu. Sekarang alhamdulillah sudah. Nah, ini manusia, sesama manusia. Disuruh berbunuhan. Bahkan diperhadapkan dengan binatang buas. Jadi yang terjadi di negara Romawi ketika itu adalah masyarakat atau rakyat tertindas secara ekonomi dan mereka mesti menghambakan diri mereka untuk mendapatkan kelangsungan kehidupan mereka, lakukan apa saja. Jadi ujungnya adalah rusaknya tatanan sosial terjadi. Sedangkan para petinggi hidup dengan cara-cara korupsi, cara-cara menjilat kepada raja. Orang yang mendapatkan kemewahan, kehidupan yang nyaman ialah orang yang bisa menjadi apa? Jadi penjilat kekuasaan, berada di sekitar raja. Muji-muji, menyanjung-nyanjung, dan keluarga-keluarga kerajaan itulah yang hidup bergelimang dengan kekayaan, dengan kemewahan. Dan mereka tentu diperlakukan sebagai tuan-tuan yang terhormat dengan rakyat mengembangkan diri. Sedangkan wilayah-wilayah yang dalam kekuasaan mereka itu menjadi wilayah-wilayah yang sangat tertindas seperti Mesir, daerah Syam, daerah Afrika Utara. Itu hanya untuk mengeruk kekayaan saja. Mereka tidak diberi upah dari kerja mereka sendiri. Mesir, daerah yang kaya, apa yang terjadi? Ya, jadi sapi perahan saja, tapi diberi makan selain.